prinsip pajak yang baik kepada masyarakat adalah simplicity. Ya sederhana, Betul. bisa difahami dengan baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Econo Talks. Ya baik pemirsa, belakangan ini publik kembali dihadapkan pada pembicaraan mengenai pajak atas pencairan terkait dengan jaminan hari tua atau dengan JHT. Sebagai masyarakat mempertanyakan mengapa dana yang selama ini dianggap sebagai tabungan bagi para pekerja masih dikenai pajak saat dicairkan. Bahkan tidak sedikit yang menilai kebijakan ini sebagai bentuk pajak berganda atau double tax. Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem perpajakan yang telah lama berlaku dan bertujuan menjaga prinsip keadilan sekaligus keberlanjutan fiskal negara. Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme JHT itu diterapkan? Benarkah kebijakan ini memberatkan para pekerja atau justru terdapat alasan ekonomi dan fisikal yang perlu dipahami bersama oleh masyarakat kita? Tentu untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami di studio Unas TV narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Telah hadir bersama saya di sini, izinkan saya menyapa Profesor Dr. Abdul Hamid Padu MA, selaku guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali, kedua kalinya untuk hadir di Unas TV tentunya dalam program Econo Talks. Iya, betul sekali, Prof. Baik, Prof, mengawali perbincangan kita ini tentu sangat hangat dibicarakan terutama bagi para pelaku pekerja yang ada di Indonesia terkait dengan pajak terhadap jaminan hari tua atau JHT itu sendiri. Mengawali perbincangan kita, Prof, saya ingin menanyakan sebetulnya yang perlu dipahami oleh masyarakat kita, khususnya para pemirsa Unas TV. Belakangan ini tentu pajak atas jaminan hari tua itu kembali banyak diperbincangkan oleh publik tentunya. Mungkin sebelum kita membahas polemik yang terjadi di masyarakat, sebenarnya Prof bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebetulnya jaminan hari tua dan apa tujuan dari program ini diterapkan oleh pemerintah? Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Baik, jadi jaminan hari tua atau biasanya juga orang sebut tabungan hari tua. Tabungan hari tua, ya. Itu berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, merupakan program jaminan sosial untuk apa? Untuk perlindungan ya tenaga kerja di kemudian hari atau pada saat pensiun atau pada saat tidak bisa bekerja lagi karena kecelakaan atau pada saat meninggal dunia dan seterusnya. Jadi dia merupakan program jaminan sosial perlindungan masyarakat. Biasanya secara internasional disebut dengan social insurance. Jadi merupakan asuransi sosial. Tujuannya tentu adalah untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan pekerja di masa depan, gitu kan. Nah, jaminan hari tua ini sumbernya kan berasal dari iuran. Iuran, dan sumber yang kedua adalah dari hasil pengelolaan iuran ini. Itu sebabnya memang perlu literasi ya, pemahaman yang lebih baik ke masyarakat. Kalau tadi Kautsar menyebut tabungan, tidak persis tabungan. Kalau tabungan itu uang saya berapa, saya tabung dan nanti saya ambil kembali. Kalau JHT mungkin saya tabung iurannya adalah totalnya 50 juta, yang saya terima 75 juta. Betul. Karena ada hasilnya. Jadi itu agak beda. Nah, jadi ada 3 sumbernya di sana. Iuran dan iuran itu ada 2. Iurannya kan kalau dari pekerja non ASN itu kan 5,75 dari gaji pokoknya. Jadi tergantung masing-masing. Dari 575, 375 itu dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang dari pekerja hanya 2%. Jadi total 575. Itu kemudian masuk berkumpul uang itu di BPJS Tenaga Kerja. Dan kemudian itu dikelola. Dikelola di investasi yang baik. Ya tentu tidak boleh rugi gitu kan. Harus menghasilkan manfaat. Keuntungannya itu nanti ya
itulah digabung dengan iuran Iya. yang 575%, Iya. kemudian diberikan sesuai dengan rumus formula kepada yang berhak. Siapa Iya. yang berhak, yaitu ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya atau sudah pensiun, Iya. atau mengalami kecelakaan cacat sehingga tidak bekerja, atau meninggal dunia, atau karena yang lain. Iya. Jadi kemudian diterima oleh masyarakat. Betul. Ya, manfaat yang diterima itu merupakan penghasilan. Penghasil. Oke. Nah, ketika itu disebut penghasilan, maka undang-undang perpajakan, ya kalau lihat undang-undang di tahun 83 tentang PPH, Iya. pribadi 21 maupun korporasi, yang kemudian dasarnya yang baru adalah Undang-Undang Nomor 7 2021 terbaru. Intinya adalah bahwa semua penghasilan atau nilai tambah ekonomi yang diperoleh seseorang warga negara baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, itu akan dikenai pajak. Ya. Namanya pajak penghasilan. Ya. Ya, di seluruh dunia juga ada pajak penghasilan. Nah, penghasilan ini termasuk gaji, honor, dan penghasilan yang lainnya. Ya, termasuk manfaat JHT itu kan penghasilan yang diterima. Jadi itu yang jaminan hari tua. Iya. Jadi sekali lagi bukan persis tabungan, tetapi kemudian nanti harus jelas bahwa uang yang dibayarkan tiap bulan itu sudah tidak kena pajak. Ya kan? Karena kita membayar pajak, saya sebagai pekerja, saya membayar pajak kan tiap tahun. Tiap tahun, ya. Pajak yang saya bayar itu adalah penghasilan neto. Uang yang saya pakai untuk membayar JHT, iuran itu tidak kena pajak, dikurangi dulu dan seterusnya. Jadi itu sudah menghindari kemungkinan nanti adanya namanya double tax itu sendiri. Ya, baik Prof, berarti memang dasarnya merupakan ini instrumen terhadap perlindungan sosial tentunya bagi para pekerja. Nah, kemudian kita bahas kemudian kepada isu yang memang lagi sering dibahas oleh masyarakat dan jadi perhatian publik itu sendiri. Mengapa isu pajak JHT ini kembali menjadi perhatian publik? Padahal ketentuan perpajakannya sebenarnya tadi sudah disampaikan itu sudah berlaku sejak lama. Kira-kira Prof, apa yang memicu polemik ini itu muncul kembali seperti itu? Tentu yang pertama, pandangan perspektifnya kan berbeda. Ya, pandangan perspektif dari pembayar pajak atau masyarakat dan pandangan perspektif dari pemerintah dan negara. Mestinya tidak ada celah perbedaan perspektif. Kalau negara berperan secara baik, memberikan informasi, memberi pendidikan, memberi literasi terhadap apa saja yang kita harus lakukan antara hak dan kewajiban. Memang ada undang-undangnya dan sebagainya, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menterinya, teknis semua ada, tapi apakah itu difahami secara baik oleh masyarakat, oleh pekerja? Ternyata tidak. Padahal itu dikeluarkan biaya administrasi untuk biaya itu. Nah, sehingga perspektifnya beda. Sehingga timbul ketika mulai ada rasa bahwa ada situasi di suatu negara di mana problemnya adalah masalah fiskal. Ya, masalah fiskal itu adalah masalah penerimaan negara yang dari pajak dan belanja negara dari APBN. Ketika itu terjadi problem seperti sekarang Indonesia, ini Indonesia sekarang defisit, ya kemana uangnya dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan, uang yang saya bayar itu benar enggak? Uang yang saya bayar itu di mana? Mulai ragu oleh karena persoalan literasi. Nah, pada saat yang sama, khusus untuk JHT, perspektif masyarakat itu masih kurang literasinya. Tadinya masyarakat menganggap bahwa ngapain saya mau dikenai pajak lagi, padahal itu uang saya pribadi yang sudah kena pajak. Tiap tahun kan saya penghasilan 10 juta, itu bayar pajak. Dia tidak paham bahwa yang dia bayar 10 juta sudah dikurangi dengan iuran yang dia bayar. Jadi iuran itu tidak kena pajak sebelumnya. Betul. Maka nanti setelah menjadi manfaat penghasilan baru itu yang dikenai pajak. Nah, itu pertama tidak paham dan sehingga dia merasa tabungan. Sehingga dia mengatakan kalau itu tabungan saya, uang saya sendiri, ngapain lagi mesti dipajakin? Tidak memahami, tidak diberitahu bahwa uang yang terkumpul di BPJS Tenagakerja dan kalau di ASN namanya Taspen. Sama itu dikelola. Dikelola uang itu bertriliun-triliun, 200-300 triliun, dan itu kemudian ditaruh di investasi di mana segala macam yang baik, ada manfaat, ada keuntungannya. Betul. Keuntungannya itu bukan untuk negara, tapi
keuntungannya balik kepada pemilik uang, yaitu pekerja. Ya. Itulah nanti ditambahkan iurannya. Baik. Kalau dipahami seperti itu, maka tentu masyarakat mengatakan, oh iya, itu bukan uang saya sendiri, tapi itu sama dengan saya menabung, tapi kemudian ada bunganya, ada apanya, dan relatif tambahannya itu lebih besar. Betul. Ya, lebih besar dan seterusnya. Nah, itu perspektifnya yang berbeda sehingga ada keraguan mempertanyakan ketika situasi negara mengalami situasi persoalan fiskal. Ya, ketika itu terjadi, maka itu akan menggerus trust kepercayaan masyarakat. Maka muncul problem. Ketika itu terjadi, maka berikutnya apa yang terjadi adalah tingkat compliance, kepatuhan untuk membayar pajak itu menjadi rendah, menurun, dan akibatnya ya ketaatan terhadap pajak dan kemudian berlanjut pada penerimaan negara dan sebagainya. Dari sisi penerimaannya, tentu juga ada dampaknya dari sisi konsumsi, karena uang ini kan diterima dan kemudian dipakai oleh ya tentu ada PPh-nya, tapi PPh-nya juga itu relatif kalau kita pahami itu lebih adil. Ya, kenapa? Karena kalau kita mendapatkan PPh JHT kemudian dihitung untuk dikenai pajak penghasilan. Bagaimana hitungannya? 0 sampai 50 juta adalah 0%. Jadi nanti yang dibayar adalah yang ke 51 juta. Jadi kalau 75 juta misalnya kita punya hak, manfaat, 50 juta dibebaskan oleh negara. 0 sampai 50 tarifnya adalah 0%. Ada pajaknya tapi 0%. Kemudian 25-nya dikenakan tarif flat untuk final pajak final 5%. Jadi kira-kira 25 juta kali 5% berapa? 1,25 juta. Jadi berapa yang saya terima? 75 juta saya punya hak, dipotong pajak 125 berarti terimanya 73 juta. Baik. Jadi agak berbeda. Baik Prof, luar biasa sekali. Ini tentu perlu dipahami oleh masyarakat tentunya karena adanya perbedaan perspektif tadi dan juga literasi yang mungkin belum sampai kepada masyarakat kita terkait dengan apa sebetulnya mekanisme yang diterapkan dari JHT itu sendiri. Nah baik Prof, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan sangat komprehensif tentunya dan juga ini perlu memang dipahami oleh masyarakat kita terkait dengan JHT itu sendiri. Mungkin kita beralih kepada pertanyaan yang memang juga ini menjadi anggapan di masyarakat kita Prof, bahwasanya banyak masyarakat beranggapan bahwa pencairan terhadap JHT itu sendiri itu dikenai tadi yang sempat saya singgung juga yaitu double tax. Nah dari perspektif perpajakan dan dari Prof bisa menjelaskan kembali terkait apakah anggapan ini itu benar di kalangan masyarakat atau bagaimana Prof meluruskan kepada pemirsa tentunya kepada masyarakat terkait dengan bahwasanya ini merupakan literasi yang salah seperti itu Prof. Jadi yang disebut double tax kalau penghasilan yang sama, uang yang sama dikenai 2 kali pajak. Oke. Anggapan masyarakat bahwa double tax karena iuran yang dia bayarkan ke JHT yang 2% itu kan kantor kasih 3,75 ya. Saya bayar 2%. Pembayar pajak menganggap bahwa uang 2% itu adalah bagian uang penghasilan yang sudah dikenai pajak PPh tahunan. Padahal tidak. Kan uang, kalau saya ada uang 10 juta, kemudian berapa ratus ribu saya pakai untuk membayar iuran, maka uang yang saya pakai membayar iuran JHT itu tidak dihitung dalam 10 juta. Ya, mungkin dihitung cuma 9 juta sekian, dikurangi. Artinya, uang yang pindah ke BPJS Tenaga milik saya itu belum kena pajak. Nah, waktu JHT kembali saya terima menjadi manfaat, itu menjadi penghasilan. Itu belum pernah kena pajak. Penghasilan dari situ dan hasil keuntungan juga saya terima di situ, itu juga belum pernah kena pajak. Maka itulah yang dikenai PPh. Jadi artinya tidak double tax. Tidak double tax. Itu perlu dipahami. Tapi memang perlu literasi. Ini penting karena untuk literasi sendiri ada cost-nya. Nanti kita bicara kalau misalnya social cost dengan benefitnya seperti apa? Apakah ini perlu lanjut atau tidak? Banyak pertimbangan. Ya baik, luar biasa sekali Prof terkait dengan tadi penyampaian bahwasanya memang masyarakat perlu memahami terkait literasi dari JHT itu sendiri
Ditahan dulu Prof, mungkin kita akan melanjutkan pembahasan kita lebih mendalam lagi. Setelah jeda kita akan membahas jauh mengenai apakah kebijakan pajak JHT ini sudah mencerminkan terkait dengan prinsip keadilan tentunya bagi para pekerja sendiri dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional serta arah evaluasi kebijakan ke depan. Tentu itu para pemirsa Unas TV tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu gak harus sempurna, buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat, kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Ya baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ekonotalks. Baik Prof Hamid, melanjutkan perbincangan kita. Tadi saya sudah singgung sebelum kita jeda terkait dengan bagaimana Prof menjelaskan panjang lebar dan juga sangat komprehensif terkait dengan JHT dan bagaimana masyarakat perlu memahami terkait pajak JHT itu sendiri. Mungkin kalau kita tarik secara lebih luas Prof, dari sudut pandang ekonomi dan juga kebijakan fiskal, apa sebetulnya tujuan pemerintah mengenakan pajak atas pencairan dari JHT itu sendiri, Prof? Ya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, ya, Anda orang ekonomi ya, salah satu yang mengelola ekonomi di setiap negara dari beberapa komponen atau beberapa sektor. ya. Ada dari sektor rumah tangga namanya konsumsi. Ada konsumsi menyebabkan ekonomi satu negara menjadi maju. Ya. Yang kedua ada pengusaha yang melakukan investasi. Oke. Dan yang ketiga ada pemerintah yang punya APBN, punya uang yang membangun, bikin infrastruktur, bikin sekolah, bikin pendidikan dan seterusnya. Betul. Itu membangun ekonomi. Dan uangnya dari mana? Uangnya dari pajak. Dan seterusnya. Jadi persoalan fiskal itu di setiap negara berkembang termasuk Indonesia itu masih sangat penting, sangat dominan untuk mendorong terjadinya pembangunan untuk mencapai tingkat kesejahteraan, dengan melalui APBN, melalui belanja pemerintah di sektor-sektor kemanusiaan dan sifatnya infrastruktur yang bersumber dari penerimaan pajak, termasuk dari PPH, termasuk dari PPH dari manfaat JHT, meskipun sebenarnya itu kecil 0,0 sekian, itu masih bisa kita diskusikan lebih jauh. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi fiskalnya negara, dari sisi penerimaan itu penting untuk membuktikan bahwa negara itu hadir dan memberikan keadilan, kenyamanan, kepastian kepada rakyatnya. Dengan adanya pajak itu adalah menggambarkan keadilan, menggambarkan bahwa negara hadir. Kalau kita tidak membayar pajak, kita tidak comply, itu tidak ada keadilan, tidak segala macam. Maka pajak itu untuk mengatur kita, memberikan bahwa kita sebagai warga negara yang taat, karena pajak itu wajib untuk siapapun. Beda dengan surcharge yang ada balas jasanya. Dan pajak ini juga adalah untuk meregulasi. Mengatur apa yang mau diregulasi. Sebenarnya kalau mau pikir
untuk di masa setelah dia bekerja, silakan aja kasih sendiri para pekerja untuk mengatur dirinya. Ya, kalau ada sisa uangnya dia tabung, ya nanti masa depannya diambil kalau ada tabungan dan seterusnya. Tapi ya perilaku manusia masih tetap perlu ada edukasi yang baik untuk membentuk suatu budaya supaya dia mengerti bahwa hidup itu masih ada masa depan. Oleh sebab itu kalau ada uang saya, ada hasil pendapatan saya, seluruhnya saya tidak belanjakan, mesti saya tabung. Yang bagi sadar mungkin bisa, tapi bagi umumnya banyak orang bisa jadi, apalagi kalau tingkat pendapatannya tidak terlalu memenuhi, maka uangnya 5 juta, belanjanya 8 juta. Maka tidak ada tabungannya. Maka menderita nanti di akhir tuanya. Di masa tuanya. Berarti persoalan sosial kemasyarakatan itu terancam. Maka negara harus hadir di sana untuk mengatur bahwa saya atur Anda simpan sebagian Anda punya uang, dikelola oleh negara dan kami jamin ada hasilnya, ada manfaat, ada bunganya misalnya, dan itu akan Anda terima untuk menjamin secara sosial ke masyarakat bahwa hidup Anda insya Allah masih layak di masa tua. Itu fungsi regulasi daripada fiskal. Jadi mengatur, makanya disebut JHT tadi ini adalah program sosial. Jaminan kehidupan sosial kita di kira-kira kalau Anda sekarang bekerja masih 30-40 tahun ke depan ya. Kalau saya tinggal 3-4 tahun saya harus terima JHT saya gitu kan, dan seterusnya. Jadi fungsinya sangat membuat agar supaya hidup ini menjadi sustainable, ya, bisa terjamin di masa tua kita. Karena hidup ini kan di masa umur 1 tahun, masa puncak karir, setelah itu puncak karir turun, kita pensiun dan seterusnya, masih hidup terus sampai umur berapa? 70, 80 atau apa? Kita tidak tahu. Nah, jedah ini antara produktivitas berhenti kita bekerja dengan sampai kita meninggal, Anda tidak tahu. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun dan seterusnya. Kalau tidak ada jaminan di sini, Anda tidak bekerja lagi. Padahal Anda masih tetap harus konsumsi. Maka untuk mempertahankan konsumsi atau kesejahteraan masyarakat ini, meskipun tidak lagi bekerja, itulah fungsinya social insurance atau jaminan hari tua. Luar biasa. Berarti memang ini untuk regulasi untuk jangka panjang tentunya untuk dari JHT itu sendiri. Nah, baik Prof, sangat menarik tentunya. Saat ini saya kembali ke pertanyaan terkait dengan memang terdapat batas tertentu dari manfaat JHT itu sendiri yang dikenai pajak. Bahkan pemerintah juga sudah memberikan, mungkin tadi sudah dimention sedikit terkait dengan insentif pajak 0% bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, pertanyaan saya Prof, mengapa batas dan perlakuan seperti ini itu sangat diperlukan, dan apakah menurut Prof sendiri kebijakan tersebut itu sudah tepat atau seperti apa? Sangat tepat. Bahkan mestinya masih perlu tambahan dengan situasi Indonesia saat ini ya. Oke, kita lihat dulu yang ada sekarang. 50 juta itu diberikan 0% dikenai pajak. Oke, Anda punya penghasilan yang namanya JHT, Anda terima berapa? 75 juta. Oke, pemerintah kasih tarif pajaknya untuk 1 juta sampai 50 juta adalah 0%. Itu artinya insentif yang diberikan karena pemerintah melihat bahwa yang pekerja yang ada ini itu secara rata-rata kalau kita lihat itu mungkin 90% yang kelas menengah ke bawah. Kelas menengah. Ada yang besar sekali gajinya tapi itu tidak sampai 2-3% di Indonesia ini. Ya, yang CEO, dirut dan sebagainya yang ratusan. Umumnya ini 90% ini adalah secara rata-rata itu gajinya di atas UMR, artinya di atas 5-6 juta sampai 10 juta. Nah, kalau gajinya sekitar 10 juta itu kelas menengah di bagian bawah. Karena kebutuhan untuk hidup itu minimum, kebutuhan fisik minimum itu masih bisa sampai begitu ya. Untuk standar kelas menengah. Anda punya housing, perumahan, untuk makan dan seterusnya. Sehingga rata-rata pekerja kita di golongan kelas menengah ini, kalau ada penghasilannya 50 juta, itu dianggap bahwa itu kira-kira masih pas untuk mencukupi standar minimum untuk dia hidup. Layak untuk konsumsinya. Maka jangan diganggu. Jadi jangan diganggu, pemerintah kasih tarif 0%. Di atasnya itu setelah dihitung, ini di atasnya sudah penghasilan tambahan. Ya, ini sudah bisa dia tabung lagi, ini yang di atasnya 50 juta. Maka itu yang dikenai, itu pun tidak banyak. Karena ini sifatnya dikenai pada orang yang sudah tidak bekerja lagi. Betul. Dia adalah senior citizen.
yang harus kita hargai. Pernah dia menyumbang di negeri ini, pernah dia berproduksi. Maka di masa tuanya, selain dikenakan 0 tarif, kalaupun masih di atas dari karya sebelumnya, oke, dikasih yang paling minimum. Nah, tarif paling minimum di Indonesia pajak itu adalah 5%. Betul. Maka dikasih 5% yang itu. Dan kalau kita lihat yang kena itu kan sedikit. Karena rata-rata kalau kita lihat JHT di Indonesia itu antara 25 juta kira-kira sampai 70 juta. Oke. Yang banyak itu 25 sampai 50 juta. Jadi rata-rata tidak bayar pajak, 0 tarifnya. Karena kalau dia bekerja menengah saja, kalau seperti di ASEAN dia golongan 3, 2, 3 itu tidak kena. Tidak kena karena dia terima JHT 20 juta, 25 juta. Oke. Yang paling tinggi rata-rata Indonesia itu JHT-nya pekerja non-profesional yang tadi 2% itu ya. Non-di-root, non-CEO yang miliaran dia terima. Ya 90% itu paling tinggi menerima, yang tertinggi adalah 75 juta. 75 juta. Dan itu sedikit sekali. Betul. Dari 90% tenaga kerja yang pensiun setiap tahunnya. Jadi ini sudah memihak. Itu pun kalau masih dianggap bahwa perlu didiskusikan, karena kita bicara soal cost benefitnya, social cost dengan social benefitnya kita timbang-timbang dan seperti apa, masih bisa kita diskusikan. Oke? Pada saat situasi seperti sekarang ini di Indonesia, di mana purchasing power menjadi melemah disebabkan oleh karena harga-harga naik, kebutuhan hidup naik, maka pemerintah perlu mempertimbangkan, bukan dihilangkan, tetapi ini kan undang-undang. Ya, tadi kebijakannya 0%, kebijakannya 5%. Bisa jadi nanti kita minta alternatifnya untuk membantu supaya kelompok masyarakat yang sudah 54 tahun ke atas, yang non-produktif lagi, supaya tetap bisa mendorong konsumsi di Indonesia, diberikan tax insentif lagi. Karena Indonesia ini kan memberikan apa yang disebut dengan tax expenditure atau belanja pajak, ya, itu sekitar 400 triliun per tahun. Dan siapa yang terima 400 triliun? Itu kelompok atas, pengusaha besar, ya, tax holiday, pembebasan pajak ini, itu 400 triliun loh. Siapa yang menerima? Itu kelompok kaya, pengusaha. Nah sekarang apa yang diberikan tax insentif kepada kelompok kelas menengah, apalagi senior citizen yang pernah mengabdi di negeri ini, maka tidak salah untuk diberikan juga tax expenditure, insentif dalam bentuk dibayarkan lagi pemerintah, tetap 5% kelebihannya, tapi pemerintah yang bayar, hitung APBN keluar lagi, tidak seberapa 5%. Tapi itu bisa menyebabkan, ya, tapi itu harus dihitung, ya, social cost-nya dengan social benefit-nya yang terjadi sekarang ini. Ya, kalau kita bicarakan itu, ya, berapa social cost-nya, biaya administrasi yang kita keluarkan, biaya apa, biaya untuk compliance itu kan ada cukup besar. Dan social benefit-nya apa? Termasuk trust, kepercayaan tadi kan, kepercayaan tun dan seterusnya, itu akan menggerus berbagai masalah lainnya kalau kepercayaan masyarakat terhadap negaranya itu berkurang. Maka kita harus timbang social benefit-nya. Maka dengan pertimbangan itu tidak ada salahnya kebijakan baru dibuat untuk berikan tetap undang-undang, tetap tarifnya, tapi kemudian pemerintah melakukan tambahan kebijakan untuk pemihakan kepada senior citizenship dengan memberikan tax expenditure, belanja pajak untuk menutupi seluruh pajak PPH di JHT ini. Baik, Prof. Dan ini menjadi mungkin polemik tadi yang kita sudah sampaikan, bahwasanya memang JHT ini harus mencerminkan yang namanya prinsip keadilan. Nah, menjadi pertanyaan kunci pada perbincangan kita, Prof. Mungkin para pemirsa juga ingin menanyakan, apakah kebijakan JHT ini itu sudah mencerminkan terkait dengan prinsip keadilan? Karena tadi sudah disampaikan juga bahwasanya hampir 90% ataupun masyarakat kita itu berada di bawah ataupun berada di instrumen kelas menengah. Bagaimana Prof menanggapi hal ini? Ya, jadi kalau kita bicara tentang pajak ya, maka ada prinsip yang harus kita lihat gitu ya. Yang pertama, secara umum prinsip kemampuan membayar, ability to pay gitu ya. Kita kenakan masyarakat itu untuk pajak karena pajak itu wajib. Untuk apa? Untuk tadi membangun bangsa ini. Tanpa pajak, tanpa uang tidak mungkin kita bisa nikmati ini, nikmati listrik, nikmati segala macam. Jadi memang wajib kita bayar pajak dari berbagai aturan yang dibuat. Tapi dasarnya adalah untuk dia adil prinsip ability to pay. Dia mampu enggak?
Oke. Nah, kalau ini kelas menengah ke bawah yang banyak tadi menerima JHT, Iya. ya, yang cuma 25 juta dan seterusnya, apakah itu masuk dalam kriteria mampu untuk membayar? Mampu untuk membayar untuk hidup ya, mampu Betul. membayar hidup termasuk membayar pajak. Iya. Nah, itu ada kalkulasinya. Kalau dia dari kelas menengah, bagian menengah ke bawah, menurut saya ability to pay masih harus dipertimbangkan. Iya, Ya. betul. Dengan situasi bahwa hidup ini semakin mahal. Betul. Ya, inflasi, ya. Hmm. Berbeda inflasi yang dicatat di BPS dan inflasi yang di masyarakat. Ya, di BPS mengatakan oke, 2,5 tambah 1 aman. Tapi Anda di lapangan, tenaga kerja apalagi pensiunan, bagaimana bisa membeli barang-barang? Betul sekali. Bagaimana bisa membayar logistik, ya, biaya transport yang naik semuanya 30%. Iya. Biaya bahan bangunan kalau dia mau beli semen setengah sak saja segala macam sudah mahalnya. Iya. Itu mesti dipertimbangkan. Kalau itu terjadi maka ability to pay menjadi pertanyaan. Betul. Yang lain adalah prinsip keadilan untuk di sebuah negara adalah kita melihat prinsip comprehensive income-nya. Artinya dari penghasilan totalnya, memang undang-undang mengatakan seluruh penghasilan yang bisa mengangkat nilai ekonomi, Betul. honor, gaji, apapun dan seterusnya, termasuk gratifikasi, ya itu dikenakan pajak. Kalau Anda Betul. dikasih gratifikasi, ya sogok, bukan sogok, gratifikasi gitu ya, hadiah segala macam itu harus dikenai pajak karena itu menambah ekonomi Anda dan seterusnya. Tapi dari setiap masyarakat Indonesia, kalau kita lihat comprehensive income-nya apa? Berapa? Okay. Satu saja income-nya ternyata tidak cukup. Iya. Oke. Betul. Apalagi cuma satu gitu kan. Ya, mestinya kan ada beberapa. Ya, kita bekerja ini, ada juga bekerja ini, ada juga bekerja ini dan seterusnya. 2-3 pekerjaan yang bisa menyebabkan tadi kemampuan untuk membayar hidup ini lebih tinggi. Nah, comprehensive income di Indonesia ini sangat terbatas. Betul sekali. Ya, apalagi pensiunan. Apa income-nya? Nggak ada. Harapannya kalau zaman Orde Baru dulu, Presiden Soeharto mengatakan, oke, kalau pensiun, silakan buka-buka kios, jual rokok, jual apa segala macam. Sekarang tidak semudah itu untuk orang senior citizen tadi ini, warga negara senior ini, pensiunan tidak mudah untuk apa namanya, menambah income baru. Betul sekali. Jadi akhirnya hidupnya dari pensiunan dan JHT tadi. Maka prinsip itu tidak terpenuhi untuk kemudian ditambahkan pajaknya dan sebagainya. Iya, baik, Prof. Kemudian ya prinsip kesetaraan perlakuan pajak. Oke, tadi kesetaraannya contoh yang paling ekstrim. Kalau Anda memberikan pajak insentif atau tax expenditure kepada kelompok tertentu orang kaya, pengusaha besar, mengapa orang kecil Anda tidak pihaki untuk memberikan belanja pajak di sana? Itu prinsip kesetaraan perlakuan pajak. Terlepas dari aturan pajak undang-undangnya oke, terpenuhi, tapi kita bicara ruang-ruang kira-kira yang masih perlu kita diskusikan apakah ini untuk kesejahteraan rakyat. Iya. Kalau begitu, Prof, apa yang sebetulnya perlu dievaluasi dari pemerintah, dari kebijakan pajak ataupun dari terkhusus untuk JHT itu sendiri ke depannya itu seperti apa, Prof? Ini memang mesti dievaluasi ya. Sebaik apapun undang-undang itu terus dievaluasi karena situasi kan berubah terus ya. Kondisi kehidupan berubah terus ya, kebutuhan konsumsi. Nah, mesti dievaluasi tadi social cost-nya seperti apa. Kalau ini JHT dilaksanakan, berapa biaya administration cost-nya? Itu kan banyak, pegawainya apa segala macam ngurus ini kan? Iya, betul. Berapa miliar, berapa triliun biayanya. Ada biaya administrasi, ada biaya transaction cost, ada biaya compliance cost. Untuk agar supaya orang bayar, dibuat literasi, dibuat apa segala macam, itu biaya semua. Betul. Kita hitung itu, dan hitung berapa sih benefitnya. Betul sekali. Ya, benefitnya kemana? Uang yang diterima ini kan dijadikan belanja oleh masyarakat yang mendorong ekonomi, namanya konsumsi. Nah, berapa nilainya sebenarnya ini manfaat? Kalau kita lihat itu tahun 2025 kan cuma 8 triliun sekian. JHT seluruh Indonesia. Iya, Pak. Oke, 8 triliun dari 2.700 triliun. Kan peanuts. Ya. Jadi artinya ini ini kecil tapi bagi pensiunan itu besar. Oke. Bagi Anda yang masih pendapatannya besar itu kecil. Betul. Ya. Tapi bagi pensiunan yang tidak ada comprehensive income yang lain, dikasih sekian, besar sekali, berharga sekali. Maka itu besar bagi dia. Oleh sebab itu, kalau itu pun diganggu, akan mengganggu konsumsi. Karena umumnya itu uang pasti dipakai untuk belanja. Betul sekali. Begitu diganggu, maka konsumsi di Indonesia ini menurun. Betul. Meskipun dari totalnya itu cuma kecil.
ya 0,0 sekian dari total penerimaan negara dan Iya. seterusnya. Sehingga bandingan social benefit dan social cost-nya tadi, maka perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi Betul. bahwa ini perlu diberikan insentif tax, Iya. ya, tetap undang-undangnya, tetap peraturannya 0%, tetap 5% untuk di atas 50, tapi kemudian pemerintah mengatakan kami dengan situasi yang ada, maka perlu ada kebijakan fiskal untuk pemihakan kepada kelompok masyarakat yang cukup besar jumlahnya, ya, setiap tahun bertambah ini, senior citizenship diberikan yang disebut dengan tax expenditure insentif pajak. Luar Sehingga biasa. 5% yang harus dibayar itu dibebankan ke pemerintah. Iya, baik Prof. Mungkin ini sebagai penutup yang ingin saya tanyakan. Sebagai seorang akademisi dan juga guru besar, rekomendasi apa yang ingin Prof sampaikan kepada tentunya pemerintah terkait kebijakan JHT ini agar bisa berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional? Dan apa pesan Prof kepada masyarakat tentunya agar bisa dapat memahami isu ini secara lebih utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang keliru? Mungkin bisa disampaikan, Prof. Ya, jadi saya kira terakhir dalam pertama kuncinya adalah literasi. Karena undang-undangnya sudah ada, perubahan undang-undang sudah ada, segala macam, dan ini cukup lama. Tapi kemudian pelaksanaannya belum dipahami secara baik. Kalau pelaksanaannya kurang dipahami, maka itu menimbulkan kecurigaan atau kepercayaan. Padahal kepercayaan ini bisa menggerus penerimaan. Karena kalau kepercayaan di negeri ini terganggu, trust, maka kalau kita lihat kepatuhan membayar pajak, compliant tax adalah fungsi dipengaruhi oleh salah satunya kepercayaan masyarakat, ya, fairness, ya, dan pendapatan masyarakat. Tapi di situ ada kepercayaan. Begitu masyarakat tidak percaya, tidak comply, artinya tidak patuh, maka penerimaan akan turun. Oleh sebab itu, program literasi sangat penting untuk menyampaikan secara terbuka bahwa program JHT yang dikenakan PPh itu sudah dari sisi keadilan kita lihat, ya, seperti apa. Pemerintah harus menjelaskan aspek keadilannya, equity-nya, kemudian menjelaskan bahwa ini efisien, lebih banyak hasilnya dibanding dengan biaya yang dipakai oleh orang pajak, ya, biaya pegawai, biaya apa segala macam, atau social cost tadi. Dia mesti sampaikan sekian triliun. Kalau biaya administrasinya 10 triliun, penghasilannya 8 triliun, ya berhentikan ini barang. Oke, this is not efficient, ya. Dalam teori dan dalam praktek tidak bisa dilaksanakan, kan itu merugikan. Dan yang ketiga, prinsip pajak yang baik kepada masyarakat adalah simplicity, ya, sederhana, bisa difahami dengan baik. Jadi ini masih bisa diperbaiki dengan pola yang lebih sederhana, technical yang lebih sederhana. Apalagi sekarang sudah ada sistem pajak yang digital, Cortex dan seterusnya, mestinya bisa membuat lebih simple dan masyarakat lebih nyaman, dan kemudian dia mau comply, membayar dengan baik, dan ujungnya dia percaya. Tapi saya masih berharap bahwa pemerintah bisa mengevaluasi untuk memberikan tax insentif terhadap senior citizenship ini. Baik, Prof. Luar biasa sekali Prof Hamid atas penjelasan dan juga pemikiran yang sangat bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi para pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Tentunya terkait dengan JHT ini tadi kita sudah bahas juga secara komprehensif bagaimana tata kelola dan mekanisme yang dijalankan dari JHT sendiri, dan juga tadi sudah disampaikan harapan dari Prof Hamid sendiri terkait dengan bagaimana pemerintah harus betul-betul mencarikan sebagai JHT ini sendiri sebagai keadilan tentunya bagi para pekerja yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Prof Hamid atas kesempatan dan juga pemikiran yang sangat komprehensif dan juga memberikan manfaat bagi kita semua yang ada di sini, khususnya para pemirsa Unas TV. Dan tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV yang telah menemani kami dalam program Ekonotalks kali ini. Saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.